Kita menantikan berita Nusantara. Krisna Wahyu Nur Rahmat, siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara ini harus mengubur cita-citanya menjadi tentara setelah menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di salah satu tempat pendidikan terbaik di negeri ini. Bungsu dari 4 bersaudara ini tewas di tangan rekannya sendiri saat sedang tertidur lelap di asrama sekolahnya pada hari Jumat 31 Maret lalu. Ia ditemukan tewas di barak G17 kamar 2B pukul 4 pagi oleh penjaga barak asrama saat akan membangunkannya untuk ibadah sholat subuh. Ia ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian lehernya. Krisna dibunuh oleh rekannya sendiri, sesama teman seangkatan di Sekolah Taruna Nusantara, AMR. Jasad Krisna Wahyu kini terbujur kaku di tempat pemakaman umum Kiriloyo, Mertoyudan, Magelang. Segala cita-cita dan harapan Krisna kini meninggalkan duka bagi keluarga dan proses hukum yang harus dijalani tersangka. Setelah kasus pembunuhan ini dilaporkan, pihak kepolisian pun melakukan rekonstruksi ulang 64 adegan pembunuhan secara tertutup di 2 lokasi berbeda. Lokasi pertama ialah lokasi pembelian senjata tajam dan lokasi pembunuhan yaitu barak G17 kamar 2B kompleks SMA Taruna Nusantara. Saat olah TKP, polisi pun telah menyita beberapa barang bukti seperti pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, pakaian korban, serta dompet, kacamata, dan buku milik pelaku. Polisi menduga motif sakit hati membuat pelaku AMR gelap mata untuk melakukan pembunuhan kepada Krisna. Krisna diduga mengetahui beberapa tindakan pelaku yang melanggar peraturan sekolah dengan sistem pendidikan semi-militer ini. Pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Inisialnya adalah AMN, pelakunya. Usianya masih anak juga, anak pelaku atau anak tersangka. Sebenarnya motifnya adalah bahwa pelaku itu melakukan perbuatan beberapa kali melakukan perbuatan yaitu pencuri, kemudian buku tabungan, kemudian dengan buku tabungan itu mengambil uang, kemudian ini diketahui oleh korban. Dan korban sudah mengingatkan juga, korban sudah mengingatkan, namun karena rasa sakit hati, kemudian dapat terjadi pembunuhan. Keluarga tak menyangka hidup Krisna berakhir ketika ia sedang menimba ilmu untuk menggapai cita-citanya menjadi tentara. Kakak kandung Krisna, Rehan Cahyo Trihananto, selama ini tak menyangka sang adik sempat memiliki masalah dengan teman seangkatannya. Walau berada di sekolah yang sama, namun Krisna tak pernah bertukar cerita dengannya tentang masalah yang ia hadapi selama mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Memandang adik saya adalah orang yang baik dan tidak suka mengganggu urusan orang lain. Adik saya itu adalah orang yang kuat dan dia memiliki rasa cinta kepada teman-temannya. Kalau hubungannya dengan pelaku, teman akrab atau gimana itu? Mungkin adik saya sendiri juga kurang sering bercerita tentang pelaku ini sendiri karena memang sebatas teman saja. Namun cerita berbeda datang dari paman korban. Ia mengakui bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Krisna sempat menceritakan bahwa dirinya mengetahui pencurian yang dilakukan temannya sendiri. Namun keluarga menegaskan Krisna merupakan anak baik yang tidak pernah mencari masalah dengan teman-temannya. Keluarga pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke dalam proses hukum. Jadi kalau orangnya baik ya kan penyampaiannya bahwa ada masalah HP kayak dipinjam, kemudian dia melihat langsung bahwa pada saat pencurian itu saksi kuncinya. Tapi selama ini pernah ada laporan ke pihak keluarga? Ada, pernah dia cerita bahwa temannya ada yang, tapi dia tidak menyebutkan namanya.
SMA Taruna Nusantara tak pernah menyangka insiden tewasnya Krisna Wahyu Nur Rahmat terjadi. Pasalnya peristiwa ini merupakan kejadian pertama sejak sekolah ini berdiri selama 27 tahun. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan oleh salah satu sekolah terbaik yang selalu menghasilkan putra-putri terbaik bangsa ini? Benarkah sekolah dengan gaya semi pendidikan militer ini merasa kecolongan karena berhasil meloloskan siswa yang dinilai bermasalah? Ya jelas ini kan sudah masuk ranah hukum, jadi ya tidak bisa lagi kita akan mengikuti proses hukum berikut. Ya pastinya kita keluarkan. SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini dikenal sebagai sekolah unggulan yang menyerap siswa-siswi berprestasi dari seluruh Indonesia. SMA Taruna Nusantara juga dikenal memiliki program kepemimpinan dan bela negara, seperti dalam tayangan profil SMA Nusantara yang kami cuplik dari akun YouTube Jeremini. Namun kali ini SMA Taruna menjadi pembicaraan bukan karena keunggulan program-programnya. Jumat 31 Maret, seorang siswa kelas 10 bernama Krisna Wahyu Nur Rahmat ditemukan tewas dengan luka tusukan di kamar baraknya. Polisi pun berhasil menangkap pembunuh Krisna, ialah AMR, teman seangkatan Krisna yang diduga menyimpan motif sakit hati kepadanya. SMA Taruna Nusantara tak pernah menyangka insiden tewasnya Krisna Wahyu Nur Rahmat terjadi. Pasalnya ini adalah peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi sejak 27 tahun sekolah yang dikenal menggunakan sistem pendidikan semi-militer berdiri. SMA Taruna Nusantara mengklaim selama ini melarang siswanya melakukan tindak kekerasan. Atas kejadian ini, pihak sekolah pun berjanji akan melakukan sejumlah evaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Ya jelas ini kan sudah masuk ranah hukum, jadi ya tidak bisa lagi kita akan mengikuti proses hukum berikut. Ya pastinya kita keluarkan. Perlu kami tekankan, TN ini ada hal-hal yang pantang. Ya. Satu, bertindak kekerasan apapun bentuknya, memukul, berantem, keluar, menyontek, keluar, mencuri, keluar, asusila, keluar, apalagi narkoba. Nah ini menjadi atensi kita semua. Jadi ya bagi orang tua yang memasukkan putra-putrinya masuk TN, ya ini kan kita, ya sebenarnya sudah disosialisasi. Lolosnya pelaku AMR membawa sebuah pisau ke dalam asrama untuk membunuh rekannya Krisna, membuat sekolah Taruna Nusantara berbenah diri agar tidak kecolongan lagi. Pihak sekolah mengaku akan membenahi dan memperketat sistem pengamanan untuk para siswa di beberapa titik. Tak hanya memperketat pengamanan, salah satu sekolah unggulan ini juga akan memperbaiki sistem penyeleksian masuk para siswanya, agar mereka yang diterima di sekolah ini tak hanya memiliki otak yang cerdas, tetapi juga mempunyai jiwa dan mental yang sehat, sehingga mampu menjalani pendidikan dan hidup bersosialisasi dengan baik di lingkungan asrama sekolah. Dan kejadian ini kami cari juga tentu di mana titik-titik kelemahan yang sebenarnya kelemahan itu ya susah untuk pendidikan, walaupun tetap ada. Misalnya kami berencana untuk membuat gate keamanan atau security gate di pospam ini, tapi yang paling penting mental anak-anak itu. Ini yang menjadi concern kami, bagaimana kita mendeteksi secara dini ya, ada kelainan-kelainan jiwa dari seorang anak itu yang bahkan psikiater pun kemarin geleng kepala, tidak mudah memang ya. Berita pembunuhan Krisna Wahyu Nur Rahmat juga cukup mengagetkan bagi para alumni SMA Taruna Nusantara. Pasalnya selama mengenyam pendidikan di salah satu sekolah menengah terbaik di negeri ini, mereka tidak pernah mengalami tindak kekerasan. Walaupun sekolah ini terkenal mengadopsi sistem pendidikan semi-militer, salah satu alumni SMA Taruna Nusantara sempat bercerita pengalamannya dalam program Kompas Petang bahwa budaya kekerasan tidak boleh dilakukan di sekolah ini, baik antar teman ataupun antara senior dengan juniornya. Memang ada koridor-koridor di sana. Jadi misalnya seorang senior kelas 3 atau sekarang kelas 12 memberikan hukuman kepada kelas 1, junior kelas 10. Nah, di sana ada koridor-koridornya. Misalnya push up, lari, tidak boleh ada persentuhan. Tidak ada budaya kekerasan di sana? Tidak ada dan tidak boleh. Seperti yang saya disampaikan oleh ketua yayasan, ketua lembaga,
kita ada 8 pantangan, 9 pantangan. Yang salah satunya itu kalau memukul itu dikeluarkan. Dan beberapa kasus itu sudah melakukan seperti itu. Itu termasuk dalam kategori pelanggaran. Jika kasus pembunuhan menimpa salah satu murid di sekolah menengah atas Taruna Nusantara, kasus tindak kekerasan yang berujung kematian juga dialami Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Cilincing, Jakarta Utara. Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok senior kepada salah satu juniornya yang berada di tingkat 1, Amirullah Aditas Putra. Lantas apa yang membuat para kakak tingkat ini tega menghabisi nyawa sang adik tingkat? Upacara pelepasan jenazah Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kembali dilakukan. Kali ini upacara dilakukan untuk mengantar jenazah Amirullah Adityas Putra ke liang lahat di tempat pemakaman umum Budi Dharma, Jakarta Utara. Taruna semester 1 ini tewas di tangan seniornya, siswa Taruna tingkat 2, setelah mendapat berulang kali pukulan dengan tangan kosong di asrama STIP pada 10 Januari 2017. Peristiwa ini terjadi usai kegiatan drum band dilakukan. Para senior tingkat 2 memanggil ke-6 taruna junior tingkat 1, termasuk Amirullah, di kamar M205 yang biasa disebut ruang loker. Disinilah para taruna senior melakukan pemukulan kepada adik-adik angkatan satu persatu secara bergiliran dengan tangan kosong. Pukulan diarahkan ke bagian perut, dada, dan ulu hati. Amirullah yang tak kuat menerima pukulan bergiliran dari seniornya ini akhirnya jatuh tak sadarkan diri dan segera dibaringkan ke tempat tidur. Pelaku yang panik kemudian mengadu ke seniornya taruna tingkat 4 hingga akhirnya Amirullah dibawa ke piket medis untuk mendapat pertolongan pertama pihak medis. Naas, nyawa Amirullah tak dapat ditolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di asrama yang tempatnya menggantungkan cita-cita. Polisi pun sudah menetapkan 5 orang tersangka senior tingkat 2 yang melakukan tradisi kekerasan untuk menurunkan salah satu keterampilan alat musik drum band. Ada kewajiban taruna senior membuat taruna junior ini lebih terampil atau lebih pintar, khususnya masalah pembinaan drum band tadi atau pengasuhan drum band. Saya yakin juga mungkin alat-alat musik lainnya dilakukan upaya-upaya membuat terampil para juniornya. Namun fakta yang terjadi saat ini bahwa di STIP kejadian semalam itu taruna junior yang akan menerima semacam turunan alat musik tam-tam dianiaya, selanjutnya korban meninggal dunia. Kematian Amirullah membawa duka mendalam bagi keluarga. Tak ada menyangka Amirullah harus mengakhiri hidupnya di usia muda. Sekolah yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi Amirullah untuk menggapai cita-cita sebagai pelaut justru menggugurkan semua harapan keluarga. Pihak keluarga pun menyesalkan aksi kekerasan yang masih saja terjadi di sekolah ini. Padahal sebelumnya pihak pengelola menjamin keamanan para siswanya karena sistem pendidikan yang diberikan jauh dari tindak kekerasan. Sebagai orang tua almarhum Amirullah dan mungkin orang tua taruna-taruni di STIP mendapat jaminan bahwa putra-putri kami itu di STIP dijamin aman. Orang tua jangan nggak perlu khawatir karena di sini mengikuti pendidikan, lagi belajar bukannya perang gitu. Jadi STIP itu keras tapi bukan dengan kekerasan. Ngomongnya seperti itu meyakinkan ya. Tapi dengan adanya seperti ini kan bahwa keras dengan kekerasan. Apakah almarhum pernah mengeluh terkait? Kalau untuk mengeluh sama saya sih nggak pernah. Karena saya orangnya kan nggak terimaan gitu kalau anak-anak dipukul kan.
Saya udah ngomong, pokoknya kalau ada yang mukul bilang aja, saya akan lapor. Dia nggak mau, karena percuma dia bilang kalau lapor yang ada masalahnya nggak selesai, dia nambah. Kita sudah pernah buktikan orang lapor kita bisa selesaikan. Jaminannya seperti apa, Pak? Jaminannya seperti apa? Jaminan dari pelapor ini Pak agar tidak bisa dibilang makin dipressing atau makin diintimidasi ada yang Sudah ya Pak. Pelapor tentu kita rahasiakan. Pak Menhub, tadi kan Anda mengatakan kalau tindak selanjutnya adalah menindak tindakan mahasiswa ataupun gurunya. Sedangkan untuk sistem di STIP ini sendiri bagaimana Pak? Apakah Ya makanya kita evaluasi nanti Mas ya. Kita akan mengklarifikasi bersama Polri kejadian itu seperti apa. Kejadiannya itu nanti kita lihat polanya seperti apa. Pasti nanti Polri bisa menemukan pola. Penyesalan juga datang dari saudara kembarnya, Amarullah Aditya Putra, yang juga sama-sama bercita-cita ingin menjadi pelaut. Kepada saudara kembarnya ini, korban menceritakan segala sesuatunya, termasuk harapan terakhir korban, agar bisa pulang untuk bertemu kembali dengan keluarga. Terakhir itu saya hari Minggu, Mas. Hari Minggu jam 11, saya nganterin ke asramanya. Dia bilang sama saya, karena dia kena kasus, ada yang bawa sampah, jadi dia nggak pulang. Dia bilang sama saya, Mar, doain gua ya, katanya. Mudah-mudahan gua bisa pesiar, minggu besok bisa pesiar. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Amirullah dan Krishna sama-sama hanya bisa kembali ke keluarga dalam keadaan terbujur kaku karena harus meregang nyawa di dalam asrama. Sekolah yang harusnya membina mereka agar dapat meraih cita-cita, baik menjadi seorang prajurit atau pelaut, justru membawa mereka ke liang lahat. Kini cita-cita mereka hanya sekedar angan yang membawa pada kenangan bahwa kekerasan masih ada dalam dunia pendidikan.